Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Oh ya kan? Kita akan mengajak adik-adik sekolah minggu dulu untuk mengucapkan yel-yel kita ya adik-adik. Masih ingat gak? Masih dong. Ayo sama-sama yuk. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita hari ini seperti biasa ya kak. Apa yang perlu disiapkan? Alkitabnya, duduk yang tertib dan rapi, dan siapkan hati dan pikirannya. Dan tema kita hari ini adalah alat informasi. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Apa judul nyanyi kita kan? Daki-daki gunung yang tinggi. Semangat ya adik-adik ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun apa yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang damai sejahtera. Dayung kami surga, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Terbang luar angkasa, selang samudra. Dayung kami surga, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami terus berseru berharap kepadamu. Ketika kami susah, hati sendu dan renung redam, Engkau setia hadir mengasihi setiap kemelut, sehingga apapun yang kami derita belum sebanding dengan apa yang Engkau perbuat bagi kami. Kini kami datang beribadah kepadamu untuk mengucap syukur serta bermohon
Kiranya dalam ibadah ini, Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke hadapan-Mu, serta mencelikan mata iman kami, supaya kami mampu menatap kemuliaan-Mu yang telah dan yang akan dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Amsal 26 ayat 6 yang isinya adalah: siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Dihafal ya adik-adik. Ya Kak, kita akan bernyanyi kembali memuji Tuhan dengan nyanyian kita yang berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah kita sekarang masuk ke titah. Nah, hari ini titah keberapa kita? Ya, titah Palimahot. Mari kita ucapkan sama-sama ya adik-adik. Ayo serentak. Titah Palimahot. Maningon pasangapon mudo, nama torasmu, ase martuaho, anjahadokah manggulu, banitano nabi nerehon minai batahobab. Ya, adik-adik, apakah kalian tahu artinya? Ya, artinya hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Nah, jangan melawan orang tua ya adik-adik, supaya kamu panjang umur dan kamu tambah pintar. Dihafal ya adik-adik. Oke. Ayo kita sambut firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya dengan yang manis dan tertib. Dan lagu kita menyambut firman Tuhan adalah Nabi Nuh dan istrinya. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lambat orang selamat.
Alkitabnya ya adik-adik. Kita akan memulai firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan berkat-Mu ya Bapa kepada kami anak sekolah minggu GKPS Menteng. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu, dan kini ya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarpun dilakukan secara online, biarlah Tuhan hadir di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada hari Minggu ini yang menjadi ayat Alkitab kita pada minggu ini adalah Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kakak ulangi sekali lagi, Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sudah dapat adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Kakak baca dari sini. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepasnya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama dan tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Yang menjadi tema pada minggu ini adalah alat informasi. Kakak mau tanya nih buat adik-adik. Alat informasi itu apa ya? Iya, benar sekali. Pasti kelas besar, kelas kecil, kelas sedang pasti tahu semua apa itu alat informasi. Alat informasi adalah alat yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi, baik itu dari secara tulisan maupun secara lisan. Contohnya secara tulisan, seperti menulis surat. Siapa di sini yang pernah menulis surat? Pasti semuanya pernah. Pelajaran bahasa Indonesia loh di sekolah dasar itu adalah contoh alat informasi berbentuk tertulis. Tapi yang berbentuk lisan itu kira-kira apa ya alat informasi? Benar sekali. Seperti kalian ini menggunakan handphone. Handphone bisa berkomunikasi dari jarak jauh maupun jarak dekat. Selain handphone, kira-kira ada lagi nggak alat informasi yang bisa kita gunakan sehari-hari? Betul, TV. Kita bisa lihat keadaan di luar negeri, bahkan kita bisa lihat di planet keadaan tata surya lewat apa? Lewat televisi. Kemudian lewat apa lagi? Siapa yang pernah sering dengar radio? Ada radio tentang lagu-lagu nasional, lagu Batak daerah, atau dengar lagu tentang yang lagi hits di dunia. Betul, bukan hanya handphone, bukan hanya TV, bukan hanya radio, tapi bisa juga dalam bentuk seperti surat menyurat. Nah, itu adalah tema kita pada hari ini, yaitu alat informasi. Kembali lagi kita ke Alkitab tadi, Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Tadi disebutkan bahwa Nuh sedang mengalami banjir yang besar. Banjir yang besar tadi itu kan sebelumnya minggu lalu kan sudah ada diceritakan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu Dos Maria Purba, bahwa Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, kapal yang besar. Karena apa? Karena akan ada banjir yang besar datang pada saat zaman Nuh kemarin itu.
setelah Yesus menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, apakah Nuh membuat bahtera? Iya, dia menuruti perintah Tuhan. Tiba-tiba hujan lebat dan turunlah. Ternyata semua air yang hujan tadi naik ke atas permukaan bumi. Terjadilah banjir. Dan Nuh tidak malah kewalahan karena dia sudah menyediakan bahtera yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Semua keluarganya, anak-anaknya, menantunya disuruhnya masuk ke dalam bahtera tadi. Bahkan binatang-binatang seperti binatang-binatang yang ada di peliharaannya masuk semua ke dalam bahteranya karena bahteranya sangat besar sekali. Masuk semua ke dalam binatang-binatangnya, istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Mereka masuk semua ke dalam bahtera tadi. Dan ketika sekelilingnya sudah penuh dengan air, mereka tidak mengalami tenggelam atau banjir. Tetapi banjir ini lama sekali ternyata, yaitu selama 150 hari lamanya. 150 hari, hampir 3 bulan lebih. Kira-kira ada banjir. Kalau kita satu malam saja hujan deras akan terjadi banjir, 1 hari saja capek nggak menguras-ngurasnya kalau masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam rumah? Capek bukan? Capek. Tapi karena Nuh ada bahteranya mereka apa? Tapi sampai 150 hari, coba bayangkan. 3 bulan lebih mereka berada di dalam bahtera. Bagaimana Nuh untuk memastikan apakah air di luar sana sudah kering atau belum di bumi ini? Ternyata yang disuruh Nuh adalah seekor burung merpati. Di ayat 8 dia mengatakan, kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari bumi. Wah, bagaimana kira-kira ya cara burung merpati itu mengetahui air itu sudah surut atau masih banjir sampai seluruh permukaan bumi ini? Ternyata Nuh suruh dia terbangkan burung itu, kemudian dia menunggu apakah burung itu kembali. Ternyata burung itu kembali pada ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah burung itu dan dimasukkannya lagi kembali ke dalam bahtera. Artinya burung merpati tadi kembali kepada Nuh. Karena apa? Karena semua pohon-pohon itu sudah tenggelam dengan air. Mau di mana burung itu tinggal? Apakah burung itu terbang terus di udara selama berhari-hari? Tidak mungkin. Burung itu pasti harus membutuhkan istirahat. Oleh karena itu burung itu kembali menemui Nuh ke dalam bahteranya. Kemudian dimasukkannya kembali burungnya. Kemudian setelah itu ia menunggu selama 7 hari. Setelah 7 hari dilepaskannya lagi burung merpati itu. Ternyata apakah burung merpati itu kembali? Iya, ternyata burung merpati itu kembali. Bagaimana? Kembali dan membawa sehelai daun zaitun. Artinya itu apa adik-adik? Artinya bahwa tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan itu sudah kering. Artinya air itu sudah surut. Sehingga burung tadi dapat hinggap atau dapat berhenti sejenak ke atas pohon tadi. Itu menandakan bahwa hujan itu sudah, air tadi yang di muka bumi sudah semakin surut. Tetapi masih belum. Akhirnya Nuh masih memasukkan burung tadi ke dalam bahtera tadi. Selanjutnya di ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dari situ ditemukan bahwa ternyata burung tadi sudah tidak kembali lagi ke bahtera Nuh. Artinya air sudah surut dan burung tadi sudah bebas terbang di alam. Artinya sudah reda semua banjirnya tadi. Itulah tadi alat informasi yang digunakan Nuh ketika di masa lalu, ketika terjadi bah besar atau bahtera yang terjadi banjir yang besar. Artinya di sini Tuhan menyuruh kita menggunakan alat informasi dengan baik.
Artinya seperti ini, anak-anak sekolah minggu diajak Tuhan untuk menggunakan alat informasi dengan baik. Contohnya, kita punya HP masing-masing nih, punya Facebook kan, mungkin punya alat sosial media lainnya, Instagram ataupun YouTube. Mungkin ketika kita menggunakannya, kita tidak boleh menyalahgunakan alat informasi tadi. Mungkin si Ucok tiba-tiba dia buatlah suatu berita yang besar, menghebohkan. Misalnya nih, temanku si Butet ternyata kena corona COVID-19. Hati-hati ya teman-teman, jangan dekati dia ya. Mungkin nanti kita bakal bahaya juga. Dikirim si Ucok di dalam status Facebooknya. Kira-kira orang yang membaca itu bisa nggak melihat? Bisa dong. Seluruh yang mempunyai Facebook bisa melihat. Wih, ternyata si Butet dan keluarganya kena corona. Janganlah kita ke rumahnya lah, jauh-jauhlah kita, janganlah kita lewat depan rumahnya. Bagaimana adik-adik? Hati si Butet tadi sedih nggak kira-kira? Pasti sedih. Padahal itu belum tentu informasinya betul atau tidak. Karena kan si Ucok bisa aja mengarang cerita. Oleh karena itu, janganlah kita membuat sesuatu yang bukan tentang kebenarannya dalam menyampaikan informasi di sosial media. Itu salah satu contohnya. Karena itu dapat merugikan si Butet. Mungkin si Butet akan dijauhi oleh tetangga-tetangganya. Mungkin dia merasa dikucilkan. Padahal seharusnya jikalau memang dia terkena misalnya virus corona tadi, harusnya kita memberikan semangat agar dia tidak down, agar dia yakin bisa sembuh. Selain itu, di sini juga disampaikan bagaimana menyampaikan pesan dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikanlah pesan dalam kehidupan sehari-hari bukan lewat dari alat informasi saja, tetapi lewat mulut kita. Hati-hati menggunakan mulutmu. Seperti ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Jangan gunakan mulutmu untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Kemudian mendaftarkan manfaat menggunakan alat penyampaian pesan. Menyampaikan manfaat menggunakan alat penyampaian pesan. Alat penyampaian pesan ini juga sangat bagus. Seperti ini contohnya yang kita gunakan. Kita menggunakan YouTube untuk ibadah online. Kita rekam di sekolah, di gereja, kemudian guru-guru sekolah minggu akan menguploadnya di YouTube setiap minggu. Kemudian anak-anak sekolah minggu dapat beribadah. Itu adalah salah satu contoh manfaat menggunakan alat informasi. Sampai situ firman Tuhan pada hari yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita dengan sukacita memberikan persembahan kita, ya kan Kak? Ya. Dan kita bernyanyi dengan judul lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Harta memonta dia terutama, hai negara tanah bantu, kau mengadol imperata, namun jenis kapat rohaganu. Indah garuda pasu-pasuni, si medang kuasa Tuhan berkata. Indah garuda pasu-pasuni, si medang kuasa Tuhan berkata. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Untuk ibadah ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk kasih dan berkat Tuhan yang telah menyertai kami, anak-anak sekolah minggu di KPS Menteng. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji
Tuhan dan sudah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat satu minggu ke depannya, Tuhan yang memberkati aktivitas anak-anak sekolah minggu, agar mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus asomani. O Yesus asomani hanami hananu, pasada urnami asir orang baru, sengboy dalam konami salah kana dosa, dokama somanami orang berpuja. Sama-sama doa Bapa, terima kasih. Bapa